supaya jelas, saya akan coba mengambilkan dua hal. Yang pertama adalah tentang apakah denda itu kemudian meniadakan pidana. Nah, yang pertama bahwa cantolan hukumnya berbeda, Pak. Dan kemudian yang kedua, dengan dibayarnya denda itu oleh yang bersangkutan, ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 93-nya tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, maka dia bisa dipidana selama selambat-lamanya 1 tahun. Kemudian yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, kalau fokusnya adalah pernikahan di dalam dari Undang-Undang Nomor 6, terus kemudian ada Pergub, kemudian ada Pergub tentang transisi, di situ jelas diatur pernikahan yang dilakukan di KUA misalnya, kemudian dihadiri terbatas, kemudian juga tidak menyampaikan kemudian harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Jadi ini semua sebenarnya sudah diatur. Ya, itulah pentingnya dilakukan klarifikasi, Mbak Resi. Baik, tapi pertanyaan saya tadi Pak Ade, apakah seruan-seruan untuk mengundang banyak orang itu bisa juga dianggap untuk membuat kerumunan dan menjadi bisa dianggap tindak pidana? Ya, itu tanda-tanda, Pak. Sekarang orang disuruh datang, orang disuruh diundang. Yang patut diketahuinya bahwa undangan itu akan menimbulkan satu kerumunan. Kerumunan tidak diperkenankan dalam PSBB. Kalau itu terjadi berarti penyelenggaraan kekarantinaannya dilanggar. Siapa yang melanggar itu maka terpenuhi unsur pasal 93. Kita yakin misalnya nanti dalam gelar perkara ini ditingkatkan kepada penyidikan. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, ini nanti akan muncul di dalam pelaksanaan gelar perkara.